Badan Pusat Statistik mencatat hingga Desember 2024 terjadi inflasi tahunan sebesar 1,57% dengan indeks harga konsumen sebesar 106,80. Angka ini merupakan inflasi terendah sejak BPS mulai mencatat fluktuasi harga-harga di Indonesia pada 1958. Meskipun kala itu perhitungan inflasi hanya dilakukan di wilayah Jakarta. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS Puji Ismartini menjelaskan, perhitungan sekarang sudah berkembang dengan menggunakan data dari 150 kota di 38 provinsi. Faktor utama rendahnya inflasi pada 2024 adalah melandainya harga pangan pokok. Terlebih, harga pangan pokok pernah naik pada 2022 dan 2023. Dari sisi kelompok pengeluaran, inflasi tahunan 2024 disebabkan oleh kenaikan harga kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,90%. Kelompok ini berkontribusi paling besar terhadap inflasi umum sebesar 0,55%. Komoditas lain yang dominan memberikan andil terhadap inflasi tahunan pada Desember 2024 diantaranya harga sewa rumah, kontrak rumah, upah asisten rumah tangga, mobil, biaya sekolah dasar, uang kuliah, kue kering berminyak, nasi dengan lauk, dan emas perhiasan. Di sisi lain, kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi adalah kelompok transportasi sebesar 0,04%. Sejumlah ekonom menyatakan rendahnya inflasi 2024 tidak sepenuhnya positif. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics Indonesia Muhammad Faisal menilai, kondisi ini lebih banyak mencerminkan masalah struktural seperti lemahnya daya beli masyarakat yang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi. Meskipun ada pengaruh dari sisi supply, menurut Faisal penurunan inflasi 2024 lebih disebabkan oleh pelemahan permintaan domestik, khususnya daya beli masyarakat kelas menengah. Hal tersebut berdampak pada sektor industri dan konsumsi rumah tangga. Bahkan ia menyebut inflasi yang lebih rendah dibanding pada masa pandemi sebagai indikasi bahwa kondisi ekonomi masyarakat belum pulih sepenuhnya. Di sisi lain, ekonom Institute for Development of Economic and Finance Zulfian Syafrian menyebutkan ada dua kebijakan moneter dan fiskal yang mempengaruhi rendahnya inflasi 2024. Pertama, kenaikan suku bunga yang agresif. Kedua, peningkatan beban kerja yang mesti ditanggung masyarakat, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah. Kombinasi ini membuat masyarakat dan pelaku usaha tertekan oleh akses pembiayaan yang mahal serta beban fiskal yang kian berat. Selain itu, Zulfian menepis klaim pemerintah yang menyebutkan inflasi terkendali, Purchasing Manager Index Manufaktur Indonesia ekspansif, dan dunia usaha tetap optimis terhadap kondisi perekonomian nasional ke depan. Ia menekankan saat ini justru terjadi penurunan dari sisi permintaan ataupun supply, sebagaimana terlihat pada tren negatif PMI manufaktur sejak Juli 2024 yang mengindikasikan perlambatan di sektor real. Jika tren pelemahan permintaan berlanjut, Zulfian berpendapat sektor industri akan dipaksa melakukan efisiensi, termasuk mengurangi jumlah tenaga kerja. Pemutusan beban kerja di berbagai sektor akan berdampak negatif pada penghasilan masyarakat dan bakal makin memperburuk daya beli masyarakat. Walhasil terjadi lingkaran setan ekonomi yang sulit diatasi. Adapun Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menilai angka 1,57% menunjukkan tingkat inflasi tetap terkendali di rentang target sasaran nasional yaitu 2,5 plus minus 1%. Politikus Partai Golkar itu berujar, inflasi yang terkendali ditambah PMI Manufaktur Indonesia yang ekspansif menunjukkan dunia usaha tetap optimis terhadap kondisi perekonomian nasional ke depan. Menurut dia, hal ini juga tercermin dari Outlook World Bank pada Desember 2024 yang memproyeksikan perekonomian Indonesia akan tumbuh 5,1% pada 2024 dan 5,2% pada 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sendiri berpandangan rendahnya inflasi 2024 menunjukkan ketangguhan Indonesia di tengah berbagai tekanan. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga menyatakan inflasi sepanjang 2024 melandai signifikan dari 2,61% pada akhir 2023, terutama karena didorong harga pangan yang kembali ke level normal. Namun Sri Mulyani menekankan ancaman inflasi belum sepenuhnya usai, karena ketidakpastian kebijakan moneter global masih ada.